Dunia bukan cuma Indonesia sudah mulai menghadapi menghadapi tantangan baru, resesi ekonomi. Orang bilang winter is coming gitu kan. Impact-nya udah banyak macam-macam. Tapi yang dibahas itu masih dari sisi gimana bisnis bisa survive, gimana karyawan bisa bebas dari PHK gitu. Padahal satu hal lagi yang tantangannya pasti harus dihadapin itu di marketing. Gimana sih marketing di era resesi kali ini? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Jadi kalau kita ngelihat ya beberapa bulan belakangan ini, kita ngelihat berita-berita, bahkan perusahaan raksasa dunia itu udah mulai respon resesi yang udah mulai masuk di beberapa negara. Indonesia sebenarnya malah saya bilang mungkin masih baru di depan pintu ya, tapi Amerika gitu banyak perusahaan-perusahaan raksasa, ini ukurannya raksasa, udah bukan yang kecil lagi, yang raksasa aja udah mulai maksa karyawannya untuk balik WFO, harus WFO gitu ya, untuk supaya productivity-nya naik. Ada yang freeze hiring, nggak boleh hire lagi. Pernah saya dapat satu postingan, ini menarik juga, ada orang sudah dipekerjakan, sudah terima kontrak, udah resign dari kantor lama, lagi nunggu join di kantor baru. Ini salah satu company besar ya, yang kita semua juga pakai pasti. Terus habis itu dihubungin, beberapa hari sebelum masuk dihubungin, sorry kita nggak jadi hire kamu. Padahal dia udah keluar dari kantor lama, lagi liburan seminggu sebelum mulai di kantor baru gitu. Sorry ya, nggak jadi, tapi terus habis itu jadi di PHK dalam tanda kutip sebelum join, walaupun juga dikasih pesangon gitu ya. Nah, jadi ada juga yang bahkan standar probationnya dinaikin, ya udah keburu masuk, ya udah deh standar probationnya dinaikin gitu. Tapi banyak banget yang bahkan udah sampai PHK gitu ya. Nah, di Indonesia semua itu juga udah ada yang mulai ngelakuin itu gitu kan. Nah, pertanyaan besarnya sebenarnya kan begini. Kalau orang aja dikurangin, budget untuk orang aja dikurangin, gimana marketing budget gitu? Karena marketing budget biasanya itu salah satu budget yang mendominasi pengeluaran perusahaan. Nah, beberapa minggu lalu saya dapat sebuah artikel, bagus banget artikel tentang marketing di era resesi. Konteksnya memang banyak buat startup, cocoknya buat startup gitu ya. Tapi sebenarnya aplikasinya sebenarnya bisa universal banget dan bisa buat perusahaan apa aja. Nah, saya mau bahas sekaligus nambahin dan meng-highlight beberapa poin dari hal-hal di sini. Jadi gini, kalau kita ngomongin konteksnya, jadi isi dari satu artikel ini adalah si penulis artikel ini ngomong bahwa dalam kondisi seperti ini profit adalah segala-galanya. Ya konteksnya tadi ya, konteksnya kalau perusahaan startup profit segala-galanya. Karena perusahaan startup itu kan banyak yang belum fokus sama profit, udah deh yang penting gede dulu gitu, profitnya nanti belakangan gitu. Tapi sebenarnya perusahaan apapun butuh mikirin profit. That's why makanya konteks bahwa dalam situasi ini profit itu segala-galanya jadi penting. Gitu. Tanpa profit perusahaan nggak bisa bertahan, apalagi startup gitu. Karena investor, kalau startup ya investor lagi ngerem investasi dan sebagainya. Lalu mereka bilang bahwa, artikel ini bilang bahwa kita harus identify semua marketing activities. Terus di grup berdasarkan apakah ini punya dampak langsung apa enggak gitu kan. Terus kita lihat dari target revenue-nya, terus dibagi berdasarkan building block-nya. Building block-nya apa aja sih? Oh, untuk generate revenue ini kita butuh building block A, building block B, C, dan lain sebagainya. Which ini marketing activities biasanya. Terus dari sana dilihat mana yang bisa di-quantify, mana artinya bisa di-quantify itu bisa dihitung, mana yang nggak begitu bisa di-quantify gitu. Yang yang nggak bisa masuk di-quantify, akhirnya ditaruh sebagai nice have. Ya udahlah, kalau bisa ada syukur, kalau nggak ya udah. Sementara yang bisa di-quantify itu dan di-quantify untuk diatribute, oh kalau kita melakukan ini hasilnya jadi begini, ya udah dilakuin dan itu harus di-push lebih gitu kan. Nah, kalau nggak bisa ditaruh, diparkir dulu apakah untuk dipertimbangkan apakah ini penting untuk dilakukan apa enggak. Terus habis itu selanjutnya si penulis juga menyarankan untuk mulai mencari cara dari apapun yang tidak bisa di-quantify untuk gimana sih caranya supaya hal-hal tersebut ini bisa diatribute ke revenue-nya. Contohnya gini, buat supaya kita semua gampang ngebayangin ya. Jadi kayak contoh kalau tadinya orang bilang, oh kalau kita pasang billboard itu nggak bisa di-quantify. Lalu ada inisiatif, oh ditaruh aja misalnya voucher code di sana. Kalau jualannya jualan online ya, ditaruh voucher code nanti
ketika orang datang ke toko terus atau transaksi online terus masukin voucher code-nya, terus habis itu orang kita bisa detect, oh yang pakai voucher code ini gede apa enggak, sehingga kita bisa ngelihat bahwa yang pakai OOH ini OOH ini impact apa enggak, karena voucher code-nya spesifik punyanya OOH gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu bisa dilakukan walaupun tidak 100% akurat, karena saya yakin banyak juga orang-orang yang sebenarnya lihat OOH bisa jadi tapi dia nggak lihat voucher code-nya, atau dia lihat voucher code-nya tapi dia nggak hafal, atau ya sudah lupa aja karena transaksinya nanti-nantinya gitu ya. Tapi intinya apapun yang bisa di-quantify, coba di-quantify. Terus habis itu yang selanjutnya adalah selalu berusaha untuk mendorong apapun marketing activities yang cost-nya itu tadinya fix menjadi variable cost. Fix itu apa? Ya contoh kayak tadi OOH. OOH itu kan sebenarnya adalah ya udah bayar di depan, mau ada penjualan apa enggak kita harus bayar. Gitu. Berbeda misalnya dengan digital marketing. Digital marketing itu kan performance base ya, ada yang cost per click, cost per impression, cost per miles, cost per acquisition, cost per order, cost per install dan lain sebagainya. Jadi itu variable cost. Nah, masalahnya adalah di luar digital nggak semua bisa dijadikan variable cost walaupun ada. Terus habis itu lihat impact-nya ke marketing gitu ya. Kita lihat impact-nya ke marketing, grup mana yang masih nggak bisa di-quantify. Setelah kita coba meng-quantify, mana yang nggak bisa, udah diparkir dulu untuk nanti dulu deh gitu ya. Dari yang bisa di-quantify, kita urutin berdasarkan cost dan ROI-nya gitu. Prioritasin yang lower cost sama higher ROI. Jadi cost-nya rendah, ROI-nya tinggi. Bahkan ketika volumenya besar, tapi kalau ROI-nya rendah, itu harusnya di-stop dulu. Nah, jadi untuk membuat lebih sistematis, sebenarnya kita bisa bikin kuadran ya, kuadran 4 kotak gitu ya. Yang bawah itu low cost, high cost, yang kiri ke kanan itu low ROI, high ROI. Jadi kalau dibikin prioritasnya adalah yang pertama itu adalah kelompok yang cost-nya rendah, tapi ROI-nya tinggi. Itu harus jadi prioritas. Taruh activity apa yang ada di sana ditaruh. Yang kedua adalah kelompok yang cost-nya besar, tapi ROI-nya juga besar. Itu bisa ditaruh. Nah, yang 2 sama 3 sebenarnya bisa ditukar-tukar lah ya, tergantung kita seberapa budget yang kita punya. Yang ketiga adalah cost-nya rendah, tapi ROI-nya juga rendah, gitu kan. Baru yang terakhir, yang ini harusnya udah nggak usah dijalanin lagi. Cost-nya besar, ROI-nya rendah. Nah, ini berbahaya. Jadi, masukin semua inisiatif yang kita pikirin, yang kita rencanain ke dalam kuadran-kuadran ini, habis itu kita bisa prioritaskan mana duluan yang dijalanin. Seterusnya, selanjutnya ya, kalau kita lihat dari kuadran tadi ya, sebenarnya akan ada pattern sebenarnya by channel, karena setiap channel punya karakternya masing-masing. Contoh misalnya yang paling sering tuh grup 1 itu adalah low cost high ROI. Itu biasanya hal-hal seperti SEO, organic, word of mouth, CLM, customer lifecycle management, growth hack, affiliate itu masuk ke grup pertama. Yang kedua itu lebih ke targeted paid digital ads. Jadi digital marketing yang sangat targeted itu masuk ke sana. Yang ketiga itu social media BAU, business as usual, gitu kan, untuk maintenance itu biasanya masuk ke sana. Yang keempat itu event sama KOL. Ini adalah activity-activity yang cost-nya besar, ROI-nya cenderung kecil, gitu loh. Bukan karena kecil aja, bukan karena memang nature-nya kecil, tapi sebenarnya lebih karena susah untuk di-attribute tadi, gitu. Jadi itu tadi. Nah, terus sebenarnya ada grup kelima yang tadi saya bilang, yang nggak bisa di-attribute. Itu biasanya sebagian besar traditional media. Mau ngomong out of home, TV, sponsorship, apalagi itu sulit untuk di-attribute impact-nya ke sini. Terus habis itu branding juga biasanya masuk ke sini gitu ya. Biasanya, ini agak tricky ya. Biasanya saya selalu ngomong branding tuh penting gitu ya. Tapi ketika resesi ini, branding suka nggak suka karena sulit untuk mengatributnya ya. Branding itu penting dan ada impact-nya, saya percaya itu, tapi bahwa branding itu tidak semudah itu diatribute ke performance directly, biasanya butuh waktu gitu. Nah, tapi bukan berarti branding nggak penting, justru momen seperti ini menunjukkan bahwa sebegitu pentingnya branding gitu ya, yang kalau nggak bisa bangun, kalau dari lama nggak dibangun gitu ya, akhirnya periode-periode kayak gini akan struggle karena nggak punya budget untuk branding. Gitu, makanya waktu nggak resesi, waktunya untuk nabung brand, artinya ngebangun branding. Terus habis itu menurut artikel. Nah sekarang saya ngelengkapin dari versi saya. Menurut saya yang perlu kita pelajari pertama adalah kita ngerti consumer behavior ketika lagi resesi itu gimana sih, konsumen tuh behaviornya seperti apa. Kita tahu bahwa resesi itu bikin daya beli turun, nilai uang, daya belinya turun gitu ya, karena inflasi, karena
bisa karena kehilangan pekerjaan, bisa karena omset turun gitu ya. Dan akhirnya mereka berhitung ulang. Logiknya sama gitu kan. Dari sisi mereka gimana caranya dengan uang yang sama kita bisa cover semua kebutuhan. Ada dua opsi. Opsi pertama yang nggak penting di stop. Opsi kedua nggak ada yang di stop, cuma kita downgrade aja semua. Gitu. Nah, konsekuensi buat brand itu apa? Yang pertama, kita harus tahu produk atau service yang kita tawarin itu sebenarnya masuk kategori mana. Apakah dia masuk kategori produk-produk atau service yang mandatory atau nggak mandatory. Kalau yang mandatory, kebutuhan-kebutuhan pokok mungkin agak aman. Persaingannya lebih bagaimana kita bisa compete sama brand-brand lain yang harganya lebih murah. Tapi ketika nggak mandatory, challenge-nya lebih gede karena dia bisa aja ditinggalin karena ntar dulu lagi resesi, saya balik ke yang penting-penting dulu gitu ya. Nah terus habis itu kedua, ketika non-mandatory itu juga bisa digantikan bukan cuma ke apa ya, bukan tadinya misalnya apa ya, misalnya tadinya orang makan-makan di kafe terus habis itu sekarang nggak makan di kafe. Bukan cuma sekedar itu, bukan di stop, tapi dia digantikan oleh substitute produk pengganti yang lebih efisien. Contohnya tadinya orang nge-gym gitu ya, bayar langganan gym, terus habis itu pindah menjadi olahraga di luar ruangan yang gratis, yang nggak perlu bayar dan lain sebagainya gitu. Kalau yang mandatory mungkin pindahnya ya tadinya sering makan di restoran, sekarang jadi masak sendiri gitu. Jadi emang agak berbeda di sana. Selanjutnya kita juga ngerti bahwa konsumen akan mengocok ulang ya. Istilahnya mengocok ulang tuh artinya ya mereview ulang dari apapun yang kita biasa gunakan. Kita lihat-lihat lagi ada opsi apa sih, bukan cuma brand tapi substitute produknya apa gitu kan. Logik kocok ulang itu bisa macam-macam. Bisa pertama kualitasnya sama tapi harganya lebih rendah gitu ya. Jadi kita cari mana sih brand-brand yang selama ini punya pesaing yang kualitasnya sebenarnya mirip-mirip tapi harganya jauh lebih rendah. Tadinya kita pikir oh saya mau yang the best aja. Begitu lagi resesi orang akan mikir ah ya udah deh turun sedikit nggak apa-apa kualitasnya gitu ya, atau mirip-mirip tapi harganya lebih rendah gitu. Atau yang kedua, kalau nggak ada yang mirip-mirip sebenarnya bisa aja justru cari yang kualitasnya jauh di bawah untuk dapetin cost yang lebih gede gitu ya. Nah ini sebenarnya momen di mana consumer mereview ulang itu jadi golden opportunity juga. Yang pertama kalau mereka nyoba, jadi golden opportunity dalam arti gini, ketika mereka shifting nyobain satu produk baru gitu ya, dan mereka cocok, mereka bisa stay gitu. That's why makanya OKB itu biasanya lebih boros daripada OKL. OKB orang kaya baru, OKL orang kaya lama gitu ya. Kenapa? Karena OKB itu belum ngerasain jatuh bangun. Jadi mereka mikirnya punya duit kok, kenapa nggak dimanfaatin beli yang oke aja. Nah OKL orang kaya lama itu biasanya karena udah lama kaya dan pasti udah ngerasain tadinya kaya terus nggak begitu kaya lagi, terus habis itu kaya lagi dan sebagainya. Dia pernah ngerasain jatuh dan ketika jatuh dia shifting ke produk yang lebih rendah secara harga, secara macam-macamnya. Dan mereka ngerasa, oh ternyata saya pakai spek yang lebih rendah pun baik-baik aja. Gitu. Terus akhirnya mereka mulai, oh ya udah kalau gitu saya nabung deh, oh kalau gitu udah deh saya nggak perlu pakai yang terbaik gitu ya, toh ini good enough buat saya. Gitu. Dan mereka bisa beradaptasi, standar hidupnya beradaptasi dan toh ujung-ujungnya survive juga buat mereka lanjutin aja supaya bisa hemat. Gitu. Toh nggak ada, saya nggak perlu ngebuktiin apa-apa, orang udah kaya. Gitu kan. Nah jadi sama secara produk, ketika produk bagus tapi terus habis itu masa-masa kayak gini orang pindah ke yang bawah, itu bisa lepas orang pindah ke bawah gitu. Nah hubungannya sama bisnis apa? Yang pertama ketika orang downgrade dan survive itu belum tentu terus habis itu mau naik lagi. Jadi hati-hati kalau price kita terlalu di atas gitu ya, terus habis itu orang shifting ke bawah, orang belum tentu mau naik lagi karena begitu mereka nyobain yang di bawahnya mereka bisa oh ternyata saya baik-baik aja kok pakai ini, terus habis itu nggak mau balik. Yang kedua adalah kalau kita ngomongin soal safety net gitu ya, ketika orang shifting ke bawah, terus habis itu mereka bilang, oh saya dapat lebih, dan sebagainya. That's why makanya kita harus hati-hati banget ngomongin harga dan value gitu. Kalau brand itu terlalu banyak ngomongin harga, habis itu nanti nyangkut karena yang dilihat harganya gitu. Orang nggak fokus sama value-nya. Ketika kita banyakin ngomong value, harganya nggak begitu dilihatin, tapi lebih banyak ke value-nya. Selanjutnya adalah saya akan juga ngelihat bahwa secara marketing kita bisa taruh prioritas utama di performance ya. Apapun yang ROI-nya bagus, itu saya setuju sama yang artikel tadi ya. Cuma yang harus hati-hati, yang harus diperhatikan sama brand adalah nggak bisa kita cuma fokus sama lihat apa yang di depan mata gitu ya. Kita pikir oh ya udah deh kita ngelakuin ini supaya dapat user yang bagus gitu kan. Dengan bikin promo, dengan kasih voucher dan lain sebagainya.
harus diperhitungkan CLV, Customer Lifetime Value. Ini penting banget. Dapat ROI, jadi bikin marketing activity yang terus habis itu ROI-nya bagus. Karena apa? Hasilnya bagus gitu ya. Mereka balik gitu ya. Tapi nggak bisa untuk ngomongin ROI. ROI itu bisa sebenarnya ada dua. ROI snapshot yang diambil ya udah satu waktu, sama ROI yang lifetime gitu ya. Ini tergantung produk ya. Kalau produk kayak mobil, CLV-nya atau mobil masih ada lah ya. Tapi apalah, rumah gitu ya. Rumah itu biasanya lifetime value-nya nggak ada. Karena orang dari pertama kali beli rumah sampai next beli rumahnya ya jauh gitu. Jadi nggak ada lifetime value-nya, beli sekali udah selesai. Tapi misalnya kalau kita ngomong kayak tadi, mobil itu kan perusahaan dapat pemasukan dari jual mobilnya, kedua adalah dari servis, dari spare part dan lain sebagainya. Nah, jadi yang dilihat itu ROI-nya nggak boleh dilihat cuma snapshot-nya doang, tapi setelah itu gimana sih jalannya gitu kan. Nah, kita harus fokus. Marketing activity itu nggak boleh cuma fokus sama yang short term, tapi juga harus prioritasin customer lifetime value besar, user dengan customer lifetime value besar untuk tetap kita pegang gitu. Karena mereka yang lebih sungkan untuk downgrade atau down switch gitu ya. Kalau mereka udah nyaman sama kita, mereka biasanya nggak mau turun gitu kan. Dan pindah itu resikonya gede banget untuk konsumen. Biasanya ada dua lever gitu ya untuk bikin orang memilih gitu. Pertama adalah seberapa brand ini bikin mereka nyaman. Yang kedua adalah desakan dari budget gitu. Jadi kalau mereka udah tertekan banget, wah uangnya dikit banget nih saya sekarang gitu kan. Jadi tekanan budgetnya besar gitu. Itu akan mempengaruhi saya untuk berpikir apakah saya turun apa enggak. Terus kedua, seberapa brandnya nyaman. Nah ini juga kita bisa bikin matrix tadi ya. Brand biasa aja sama atau brand gak nyaman, brand nyaman, budget pressure sama budget less pressure. Yang satu high pressure, satu less pressure. Jadi matrixnya yang pertama sebenarnya kita lihat ketika orang nyaman, akhirnya dan mereka nyaman dan nggak ada pressure di budget, mereka cenderung akan stay. Ketika mereka nyaman banget tapi budgetnya ada pressure, wah saya sebenarnya nyaman pakai brand ini, tapi secara budget nggak begitu mendesak. Maka orang akan cari opsi penghematan di kebutuhan lain. Coba deh barang lain aja yang dihemat, kita stay aja dengan produk ini. Jadi di situ kelihatan bahwa brand itu punya peran. Walaupun ketika periode ini brand harus berhemat untuk nggak ngelakuin branding dulu. Kuadran ketiga adalah orang yang nggak nyaman tapi nggak terlalu mendesak. Jadi mereka cuma ya udahlah stay dulu lah, orang kita juga nggak terdesak kok secara ekonomi gitu ya. Tapi ketika digoda mereka bisa pindah. Yang keempat adalah udah nggak nyaman, budgetnya juga ada pressure sehingga mereka akan pindah segera. Nah, consumer dengan high CLV, high customer lifetime value itu cenderung nyaman sama brandnya. Maka dari itu harus segera improve customer lifetime value yang masih rendah. Kurang lebih kayak gitu ya. Caranya gimana? Yang pertama, nah ini penting caranya. Jadi core dari episode ini sebenarnya ngomongin apa sih yang harus dilakukan. Yang pertama, walaupun tadi saya di depan bilang bahwa pengeluaran untuk branding itu harus dipikirkan ulang, harus dihemat. Tapi kita harus ngerti bahwa brand itu dibentuk dengan berbagai macam cara. Nah, salah satunya adalah experience. Experience ini harus ditingkatkan. Gitu, karena brand itu dibentuk bukan cuma dari cerita, tapi juga dari experience. Make sure experience-nya bagus, maka brandnya bagus dan orang akan stay. Gitu. Dan brand experience itu lebih fatal impact-nya daripada cerita. Ketika brand bikin cerita yang bagus tentang brandnya, tapi experience-nya jelek, orang tetap aduh kok nggak sesuai ya. Tapi sebaliknya ketika experience-nya bagus, walaupun brandnya nggak pernah cerita sesuatu, orang kan saya baik-baik aja gitu kan. Makanya ini kan kayak si Elon Musk dia bilang bahwa brand is all about perception, but perception will match reality eventually. Jadi brand itu tentang membangun persepsi, tapi persepsi itu pada akhirnya harus atau akan dibandingkan dengan realitas. Kalau dia sejalan, orang akan lanjut. Kalau nggak sejalan ya sudah gitu. Jadi story itu perception, experience is reality gitu. Jadi budget terbatas itu ketika budget terbatas gitu ya, biar perception yang dibentuk dengan biar reality yang membentuk perception gitu. Nah, experience yang ngangen ini gimana gitu kan? Ketika konsumen dalam situasi baik-baik aja, mungkin orang akan oh ya sudahlah gitu. Tapi rumus ketika orang pindah brand, switching brand itu sama seperti rumus habit behavior changing ya. B sama dengan MAT. B itu sama dengan behavior, orang switching itu behavior, itu sama dengan motivation, ability, trigger. Jadi ada 3 lever. Motivasi itu dari budget gitu. Ketika budget saya lagi terbatas, maka saya punya motivasi untuk pindah. Ketika motivasi saya
Ketika budget saya lagi nggak ada tekanan, maka saya akan baik-baik aja. Saya nggak punya motivasi untuk pindah. Triggernya dari mana? Dari iklan gitu kan. Ada iklan, oh ya sudah. Nah, ketiga adalah ability gitu kan. Ability ini ngelihat dari experience-nya. Apakah experience ini membuat saya bisa stay dengan brand ini atau enggak gitu. Jadi itu tadi. Contohnya adalah kita belajar dari dulu ya, zaman pemerintahan sebelumnya. BBM kan kadang kalau BBM dinaikin, itu biasanya beberapa minggu ke depannya itu jalanan jadi lebih lengang. Orang nggak naik mobil gitu ya. Orang pindah naik kendaraan umum, naik motor segala macamnya. Secara motivasinya kuat karena wah saya nggak punya uang gitu ya, bensinnya naik, harus berhemat. Triggernya ya sudah tadi kenaikan harga. Tapi ability-nya nggak mampu orang untuk stay lama-lama. Bahwa oh Jakarta gitu ya, dengan dengan kemacetannya, dengan kendaraan umum yang belum nyaman, akhirnya ya udah dalam beberapa minggu habisnya balik lagi ke menggunakan mobil. Jadi cuma sementara aja karena ability-nya nggak begitu bagus. Nah, experience ini yang akhirnya juga create exit barrier gitu untuk bikin orang stay. Yang kedua adalah brand ini baiknya juga jangan balik lagi ke logis gitu ya. Ini bisa jadi tanda tanya besar loh, kok nggak balik ke logis, bukannya justru harus logis. Nah, itu dia. Jadi kita harus ngerti bahwa sisi emosional manusia itu lebih kuat dari sisi logisnya, gitu kan. Kalau kita belajar bahwa orang yang biasanya remaja ya, itu kan biasanya pengambilan keputusannya agak sembrono ya. Kenapa? Karena ada bagian di otak namanya prefrontal cortex, itu sebenarnya untuk bisa berpikir logik gitu ya. Itunya belum berkembang. Tapi market dewasa pun juga sama. Kita punya emosi yang membuat membuat decision itu seringkali juga justru malah didominasi emosi dibanding logik gitu. Pasti teman-teman pernah beli barang, hitungannya nggak masuk tapi masih pengen. Terus habis itu kita mikir kayak aduh sebenarnya hitungannya nggak masuk tapi masih kayak belum rela untuk lepas gitu ya. Nah jadi itu dia, ada juga yang secara hitungan si A ini lebih unggul daripada si B. Tapi masih nggak mau di side si A, aduh kayaknya si B aja. Karena apa? Emosinya lebih nyambung ke B. That's why makanya penting sekali untuk ngebangun si emosi itu tadi. Kalau kita semua balik brand semua ke logik, akhirnya nanti marketing jadi kehilangan fungsi karena semuanya fokus ke produk gitu. Jadi itu yang harus hati-hati gitu. Jadi brand emotional engagement ini penting banget juga buat exit barrier. Terakhir adalah kita ngomongin bahwa kita harus sadar bahwa resesi itu nggak akan selama-lamanya. Walaupun ada aja yang yang nggak mau balik setelah resesi, seperti tadi saya bilang, oh dia udah downgrade terus habis itu resesi selesai, terus dia nggak mau balik, pasti ada gitu ya. Tapi sama kayak pandemi, kita sadar ketika kemarin pandemi orang berandai-andai, aduh ntar kalau pandemi saya mau liburan kemana ya, dan sebagainya. Dan benar kejadian, tiket kemarin ke Bali mahalnya ampun-ampunan 1 juta lebih. Bukan cuma karena harga minyak naik gitu ya, tapi memang karena banyak orang ke sana gitu ya. Nah jadi gimana? Brand juga jangan benar-benar hilang ketika lagi resesi gini. Jadi justru masih harus jaga presence-nya dengan cara yang nggak membebani gitu kan. Banyak kesempatannya gitu kan. Ini kesempatan ketika semua orang lagi ngerem, kesempatan ketika kita bisa ngomong sedikit aja jadi lebih kedengeran gitu. That's why makanya content marketing di sini bisa banyak ambil peran. Karena cost-nya sebenarnya cuma cost produksi, distribusi juga murah, kontennya bagus jadi gitu ya. Jadi kesimpulannya dari semua ini balik lagi ke tadi. Yang pertama adalah fokus ke performance itu harus. Nah, brandnya itu masuknya dari experience. Experience-nya harus ditingkatkan. Kalau bisa bahkan harus dibangun dari sebelumnya. Gitu. That's why makanya experience ini harga mati ya. Jangan nunggu resesi itu habis itu experience-nya baru dibagusin. Tapi dari awal ketika experience-nya bagus, ini jadi exit barrier untuk membuat orang tidak punya ability hidup tanpa brand ini, gitu ya. Yang ketiga adalah itu tadi, resesi nggak akan selama-lamanya. Jadi bahkan ketika resesi harus tetap punya porsi untuk maintain brand presence, gitu ya. Bukan dengan cara branding, tapi bisa dengan cara yang lebih murah. Kalau ada uangnya, it's okay untuk terus ngelakuin branding. Tapi ketika nggak ada uangnya, nggak ada budgetnya, kita bisa ngelakuin dengan cara-cara yang lebih murah, seperti content marketing. Gitu. Nah, seperti biasa, ada kuis tentang bahasan hari ini sebagai berikut. Dan jawaban untuk pemenang kuis hari ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu jangan pernah kelewatan episode selanjutnya. Saya Ignatius Untung pamit undur diri.
Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Market Trade TV di sini nih.